Di balik pesta mewah, gaun mahal, dan istana kaca, tersembunyi sisi gelap yang tidak pernah ditampilkan ke publik. Sebuah dunia rahasia dijaga ketat oleh mereka yang memiliki segalanya. Ritual, bukan PD, simbol kekuasaan, kontrol, bahkan pengorbanan. Di jantung hutan Redwood, California, terdapat sebuah tempat bernama Bohemian Grove. Setiap tahun, orang-orang terkaya dan terkuat di dunia, politisi, CEO, selebriti, berkumpul di sana selama 2 minggu. Salah satu ritual mereka yang palinglah cremation of care. Bayangkan ini. Di bawah bayangan pohon-pohon redwood raksasa, para pria berjubah hitam berdiri mengelilingi patung burung hantu setinggi 12 meter. Mereka mengklaim ini adalah simbol pelepasan ego, cara untuk melepaskan beban dan tanggung jawab mereka. Namun, bagi banyak orang, ritual ini lebih menyerupai ritual okultisme daripada pertemuan sosial biasa. Beberapa orang percaya bahwa Bohemian Grove adalah tempat di mana para elit dunia membuat kesepakatan-kesepakatan rahasia yang menentukan nasib dunia. Yang lain percaya bahwa ritual-ritual mereka jauh lebih jahat daripada itu. Apapun kebenarannya, satu hal yang istilahnya, Bohemian Grove adalah tempat yang diselimuti misteri dan kontroversi. Selama berabad-abad, Illuminati telah menjadi subjek dari berbagai teori konspirasi, mulai dari mengendalikan sistem keuangan global hingga merencanakan tatanan dunia baru. Salah satu ritual yang paling banyak dibicarakan adalah pesta bertopeng Illuminati. Terinspirasi oleh ritual Freemason dan kepercayaan esoterik, pesta-pesta ini dikatakan sebagai ajang bagi para elit untuk merayakan kekuasaan dan pengaruh mereka. Salah satu pesta yang paling terkenal diselenggarakan oleh keluarga Rothschild pada tahun 1972. Dengan tema surrealis mimpi buruk, pesta ini menampilkan dekorasi yang aneh dan mengganggu, para tamu yang mengenakan kostum aneh, dan ritual-ritual yang membuat banyak orang bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu-pintu tertutup itu. Tidak ada kamera yang diizinkan. Tidak ada pertanyaan yang boleh diajukan. Di Universitas Yale yang bergengsi, tersembunyi sebuah perkumpulan rahasia yang dikenal sebagai Skull and Bones. Didirikan pada tahun 1832, perkumpulan ini telah lama menjadi sumber misteri dan intrik, melahirkan banyak teori konspirasi dan melahirkan beberapa tokoh paling berpengaruh di dunia. Anggota Skull and Bones yang dikenal sebagai Bonesmen adalah pria-pria muda yang dipilih berdasarkan garis keturunan, kekayaan chi, dan potensi mereka untuk memimpin. Setiap tahun hanya 15 orang yang dipilih untuk bergabung dengan perkumpulan ini, dan mereka terikat oleh sumpah kerahasiaan seumur hidup. Ritual inisiasi Skull and Bones yang dikenal sebagai pemakaman ego adalah salah satu aspek perkumpulan yang paling meresahkan. Bayangkan ini, seorang calon anggota telanjang bulat berbaring di dalam peti mati. Dia dikelilingi oleh anggota-anggota lain yang mengenakan jubah hitam dan sweaterback sebagai warna glismering, tak pring dan di dunia di mana sains terus mendorong batas-batas kemungkinan, ada desas-desus tentang praktik-praktik aneh dan mengganggu yang dilakukan oleh para elit untuk memperpanjang hidup mereka. Salah satu praktik yang paling meresahkan adalah transfusi darah muda yang dikenal sebagai parabiosis. Konsepnya sederhana namun mengerikan. Dengan menyuntikkan darah orang muda ke tubuh mereka yang sudah tua, para ilmuwan percaya bahwa mereka dapat memperlambat proses penuaan dan bahkan membalikkan efeknya. Sebuah startup bernama Ambrosia bahkan menawarkan transfusi darah muda seharga $8.000 per liter, menarik perhatian media dan memicu perdebatan etika yang sengit. Meskipun Ambrosia akhirnya ditutup, banyak yang percaya bahwa praktik ini masih dilakukan secara diam-diam, tersembunyi dari mata publik. Dorongan untuk awet muda, untuk menipu kematian, sangat kuat. Dan bagi mereka yang memiliki sumber daya yang tidak terbatas, tidak usah berhasil untuk upaya untuk membapai tujuan mereka.
Dalam dunia yang terus-menerus terhubung, di mana informasi mengalir dengan bebas dan kebisingan tak henti-hentinya membombardir kita, semakin banyak orang kaya dan berkuasa yang mencari pelarian dalam ritual diam. Mereka mengundurkan diri ke tempat-tempat terpencil, melepaskan diri dari gangguan teknologi, dan bersumpah untuk tidak berbicara, menulis, atau bahkan berpikir selama berhari-hari. Salah satu ritual diam yang paling terkenal adalah Vipassana, sebuah praktik meditasi kuno yang berasal dari India. Selama 10 hari, para peserta hidup dalam keheningan total, bermeditasi selama berjam-jam, dan hanya makan makanan sederhana. Tujuannya adalah untuk mencapai pencerahan spiritual dan membebaskan diri dari belenggu pikiran. Bagi sebagian orang, ritual diam adalah cara untuk melepaskan diri dari tekanan hidup modern, untuk mengisi ulang energi dan mendapatkan kejelasan. Mereka percaya bahwa dengan menenangkan pikiran dan melepaskan diri dari gangguan, mereka dapat terhubung kembali dengan diri mereka yang sebenarnya dan menemukan tujuan hidup mereka. Bayangkan, di dalam ruangan yang sunyi diterangi cahaya lilin, para miliarder dan pemimpin dunia duduk bersila. Mata mereka tertutup rapat, pikiran mereka kosong. Kita telah menjelajahi sisi gelap kekayaan dan kekuasaan, mengintip ke dalam dunia ritual-ritual aneh dan praktik-praktik rahasia. Mungkin kita tidak akan pernah tahu sepenuhnya apa yang terjadi di balik pintu-pintu tertutup itu, apa arti sebenarnya dari simbol-simbol itu, atau tujuan akhir dari mereka yang berpartisipasi dalam ritual-ritual ini. Namun, satu hal yang pasti, kekuasaan tidak dibangun dengan uang saja. Kadang-kadang ia dibangun dengan darah, keheningan, dan simbol-simbol yang hanya dipahami oleh segelintir orang terpilih. Apakah semua ini hanyalah kebetulan, atau apakah ada sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat yang sedang dimainkan? Tulis pendapat Anda di komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena semakin tinggi posisi mereka, semakin gelap bayangannya.